Coach Justin bongkar 2 pemain keturunan yang akan gabung timnas. Rumor soal pemain keturunan yang akan datang membela timnas Indonesia semakin santer. Bahkan Justinus Laksana atau Coach Justin menyebut ada 2 nama yang bakal bergabung. Timnas Indonesia masih belum akan berhenti menambah amunisi pemain keturunan untuk memperkuat kualitas. Apalagi kini skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana lawan-lawannya akan bertambah semakin kuat. Skuad asuhan Sinteyong dipastikan bertemu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tambahan pemain keturunan anyar dianggap akan memperkuat timnas Indonesia untuk bersaing di grup neraka ini. Menariknya, Coach Justin belum lama ini membongkar 2 nama yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Mereka adalah Miss Hilgers dan Ole Romeni. Pasti akan ada tambahan pemain, tapi siapa kita tidak akan tahu. Yang gue dengar 2 atau 3 pemain. Ucap Coach Justin di YouTube Sportify Indonesia. Mungkin yang gue dengar Miss Hilgers akan gabung, Ole Romeni akan gabung, gue nggak tahu lagi siapa. Kita tunggu aja, kita beri kepercayaan kepada Sinteyong, dia yang tahu pemain apa yang dia butuhkan. Kita lihat aja, sambungnya. Nama Miss Hilgers dan Ole Romeni bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebab keduanya memang santer dirumorkan dengan timnas Indonesia. Bahkan Miss Hilgers sempat ingin diproses naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan. Sedangkan Ole Romeni mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Sinteyong setuju Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia. Spekulasi itu muncul karena Sinteyong menyukai unggahan akun Instagram @garudarevolution Football soal dukungan Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nova Arianto baru saja memimpin timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. Meski gagal juara setelah finish di posisi 3, gaya permainan timnas Indonesia U16 racikan Nova Arianto mendapat apresiasi. Gaya permainan dari kaki ke kaki yang biasa diterapkan Sinteyong di timnas Indonesia senior, disajikan Nova Arianto bersama skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U16. Karena itu, akun @garudarevolution Football mendorong PSSI agar mengangkat Nova Arianto ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dorongan itu muncul karena Nova Arianto dianggap telah mengambil ilmu kepelatihan dari Sinteyong. Dengan Nova Arianto memimpin skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Sinteyong dapat fokus menangani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, waktunya berdekatan dengan kick-off Piala AFF 2024. Matchday keempat grup C dilangsungkan di Indonesia pada tanggal 19 November tahun 2024, yang mana mempertemukan timnas Indonesia vs Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, laga pertama grup B Piala AFF 2024 digelar pada tanggal 24 November tahun 2024 atau cuma 5 hari berselang dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua digit poin jika kalahkan Arab Saudi dan Australia. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga itu akan mempengaruhi poin timnas Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia lebih dulu akan melawan Arab Saudi pada laga tandang di King Abdullah Sports City Stadium, tanggal 5 September tahun 2024. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan 1108,73 poin. Sementara Arab Saudi di posisi 56 dunia. Melawan tim dengan peringkat di atas, timnas Indonesia akan mendapatkan poin cukup banyak jika berhasil menang. Melansir dari football-ranking.com, jika menang tambahan poin yang didapat timnas Indonesia adalah 19,38. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 5,65 poin.
Sementara itu jika timnas Indonesia menang melawan Australia dalam laga yang digelar di Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, tanggal 10 September tahun 2024, Garuda akan mendapatkan tambahan poin lebih banyak. Australia memiliki ranking di atas Arab Saudi yakni di peringkat 23 dunia. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia maka mendapat tambahan 21,38 poin. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 3,62 poin. Tiga pemain ini terancam oleh gabungnya oleh Romeni. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi tergeser jika oleh Romeni dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, akan diulas Okezone. Beredar kabar, PSSI sedang memburu 2 pemain keturunan, yakni Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ole Romeni, FC Utrecht. Ketimbang Kevin Dix, keberadaan Ole Romeni lebih dinantikan. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan tambahan daya gedor setelah melempem di 3 laga terkini. Dalam 3 laga terakhir, sederet lini depan skuad Garuda gagal mencetak gol. Karena itu, Ole Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menerobos bek-bek penghuni grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi jadi korban kehadiran Ole Romeni. 3. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman merupakan winger kanan andalan timnas Indonesia. Namun, posisi winger kanan timnas Indonesia bakal diisi oleh Romeni jika benar dinaturalisasi menjadi WNI. 2. Rafael Struijk. Jika Marcelino Ferdinand masih tetap ingin dimainkan, gelandang 19 tahun ini dapat dioperasikan sebagai winger kiri. Kondisi itu otomatis memaksa Rafael Struijk tergeser ke bangku cadangan. 1. Marcelino Ferdinand. Bertugas sebagai winger kanan dalam 3 laga yang dijalani timnas Indonesia pada Juni tahun 2024. Ia mengisi posisi itu menggantikan Witan Sulaiman yang berangkat haji. Namun, seperti yang sudah diutarakan di atas, Ole Romeni condong dioperasikan sebagai winger kanan sehingga Marcelino Ferdinand berpotensi tergeser ke bench. Miliano Jonathan siap perkuat timnas Indonesia. Pemain VTC Arnhem keturunan Indonesia Miliano Jonathan sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan bertemu dengan Miliano Jonathan dan keluarga di Jakarta.